Program makan bergizi gratis sudah berlangsung selama 12 bulan sejak Januari 2025. Lebih dari 2 miliar paket MBG telah tersalurkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Sudah 1 tahun berjalan, apakah MBG sudah mencapai tujuannya yaitu memenuhi gizi seimbang? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan langsung saja ngobrol dengan ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor yang juga merupakan Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional, Profesor Dr. Insinyur Ike Tanziha. Halo, selamat pagi, Prof. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya lihat sangat segar hari ini. Apa karena sudah memenuhi gizi seimbang di pagi hari, Prof? Ya. Pastinya seperti itu ya. Oke, karena memang Betul. gizi seimbang ini sangat penting sekali begitu ya, Prof ya. Oke, Prof, bagaimana mungkin bisa diceritakan sudah 1 tahun berjalan program MBG sudah sangat banyak sekali paket-paket yang terdistribusikan sudah lebih dari 2 miliar paket MBG begitu ya. Apakah saat ini sudah mencapai tujuannya untuk memenuhi gizi seimbang untuk masyarakat Indonesia? Ah, jadi Badan Gizi Nasional itu mandatnya di dalam Perpres nomor 83 tahun 2024 adalah pemenuhan gizi nasional. Nah, sehingga tujuan dari Badan Gizi Nasional itu adalah memenuhi kebutuhan gizi nasional, khususnya anak-anak, gitu ya. Nah, kemudian ada 3 tujuan umum, tujuan khusus ya dari Badan Gizi Nasional. Ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu adalah perbaikan permasalahan gizi atau peningkatan asupan gizi dan perbaikan perilaku konsumsi menjadi konsumsi yang lebih sehat. Nah, yang kedua adalah peningkatan capaian pembelajaran. Yang ketiganya adalah penurunan kemiskinan. Dan yang keempatnya adalah tentu saja membantu mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi. Nah, jadi indikator keberhasilan MBG itu bisa dilihat dari 4 indikator tersebut. Yaitu yang pertama adalah penurunan permasalahan gizi. Nah, jadi kita harapkan ya, Mbak, kalau kita lihat dulu ya sebelum ada MBG kan suka ada one day one egg ya, satu hari satu telur untuk menurunkan stunting. Nah, sekarang bukan hanya satu telur lagi, ditambah dengan zat gizi lainnya, begitu ya. Ada sayurnya, ada buahnya, ada susu ya. Kadang-kadang ada susu, begitu kan. Jadi diharapkan dapat menurunkan status gizi lebih signifikan lagi dari yang kemarin-kemarin. Nah, kalau hasil penelitian dalam dari mahasiswa saya, nah itu MBG itu ternyata sudah meningkatkan indeks massa tubuh. Artinya dari yang tadinya sangat kurus menjadi kurus gitu ya. Jadi kategorinya ya kurus dan dari tadinya yang kurus menjadi normal. Artinya di sini MBG itu sudah meningkatkan status gizi menjadi status gizi yang lebih baik atau diharapkan nanti secara nasional bisa menurunkan permasalahan gizi. Kemudian yang kedua tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan capaian pendidikan gitu ya. Nah, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG itu meningkatkan daya ingat atau konsentrasi, daya ingat sesaat. Artinya kalau daya ingat sesaat, konsentrasi anak semakin baik, artinya capaian pendidikan akan semakin baik juga, begitu ya. Prestasi anak yang dicapai juga akan semakin baik juga, gitu ya. Nah, dan kemudian tingkat kehadiran di sekolah anak-anak juga semakin meningkat. Nah, kemudian yang ketiganya adalah menurunkan kemiskinan. Dan kita tahu untuk menghasilkan makanan bergizi gratis itu kita membangun SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan sekarang sudah ada sekitar 17.000. Nah, dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Gizi itu ada sekitar 50 pekerja, 47 diantaranya relawan dan 3-nya itu adalah pekerja dari BGN, yaitu tadi ahli gizi, kepala SPPG dan akuntan, ya. Nah, berarti SPPG itu merekrut masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar SPPG untuk bekerja. Nah, artinya di sini BGN itu sudah membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat. Bayangkan kalau 50 ya kali 17.000 berarti berapa Lapangan juta kerja. ya, berapa lapangan kerja, 1.000 dari lapangan kerja yang sudah terbuka dan masyarakat yang sudah bekerja. Artinya MBG ini bisa menurunkan kemiskinan. Arti itu ya. Kemudian tentu saja MBG ini mendorong pembangunan ekonomi. Kenapa demikian? Nah, karena
untuk mendapatkan pasokan, tentu saja kan kita harus mengambilnya dari masyarakat, dari petani, dari nelayan, dari peternak, begitu ya. Nah, artinya di sini MBG itu meningkatkan pendapatan dari UMKM setempat. Ya, dari petani, dari nelayan, atau dari UMKM setempat. Artinya MBG ini meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah. Gitu ya. Dari keempat indikator itu Ibu tadi menyebutkan Ya. gizi, pendidikan, kemudian juga kemiskinan dan ekonomi ini kan sudah 1 tahun berjalan. Apakah empat hal tersebut indikatornya sudah membaik begitu Bu saat ini? Ya, tadi hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa terjadi perbaikan status gizi, Oke. gitu ya. Nah, perbaikan status gizi ini bukan hanya meningkatkan status gizi saja. Jadi misalnya dari sangat kurus tadinya menjadi sekarang udah kurus, gitu ya. Tetapi itu kan nanti akan ada tambahan MBG lagi, akan mudah-mudahan bisa meningkat menjadi lebih baik status gizinya. Dari yang kurus menjadi normal, begitu ya. Nah, bahkan dari yang gemuk itu bisa turun menjadi normal. Oke, dari obesitas jadi normal. Dari overweight itu turun menjadi normal. Nah, setelah ditanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena mereka sudah kenyang makan MBG sehingga tidak kalap jajan. Gitu kan, jajan yang mereka itu kurang sehat ya. GGL-nya tinggi, gula, garam, lemaknya tinggi. Nah, sehingga itu ternyata bisa menurunkan dari overweight menjadi normal ya. Nah, artinya di sini dari sisi status gizi itu sudah ada kemajuan perbaikan ya. Nah, mudah-mudahan tadi permasalahan overweight juga bisa menurun, permasalahan underweight, stunting, wasting juga bisa menurun juga begitu. Dan penelitian terhadap anemi juga demikian, Mbak. Ternyata anak-anak yang mengkonsumsi MBG itu kan diukur dulu nih HB-nya ya sebelum dikasih MBG dan setelah dikasih MBG. Nah, ternyata terjadi peningkatan kadar HB dalam darah. Artinya MBG juga ini bisa meningkatkan kadar HB dalam darah dan bisa menurunkan prevalensi anemi. Nah, artinya dalam hal ini MBG itu sudah memperlihatkan aspek positif ya terhadap perbaikan status gizi. Ya, tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa keberhasilan Betul. MBG yang Betul. tadi jadi dari tadinya sangat kurus Betul. menjadi kurus atau Betul. kurus menjadi Betul. ideal, dari Betul. obesitas menjadi normal, begitu tuh beberapa keberhasilan MBG. Sebenarnya kalau secara keseluruhan Ya. gambaran pemenuhan gizi anak-anak Indonesia itu seperti apa, Prof? Ya, nah permasalahan kita kan triple burden of malnutrition. Jadi kita tuh ada 3 permasalahan gizi. Di satu sisi kita masih defisit, kekurangan gizi ya, underweight. Jadi Itu yang terbanyak ya? Yang terbanyak. Ada stunting, ada underweight, ada wasting begitu ya. Nah, stunting ini kan di kita juga masih relatif tinggi ya. Baru turun alhamdulillah kemarin kan 19,8 sekarang ya. Di bawah standar WHO 20% yang menandakan bahwa itu adalah masalah yang serius gitu ya ininya. Nah, itu jadi sekarang 19,8. Mudah-mudahan dengan ada MBG ini tahun 2025 ini bisa menurun ya. Terus menurun sesuai dengan targetnya Pak Presiden itu artinya sampai 14%. Nah, itu kemudian permasalahan di sisi lain sudah ada overweight. Overweight itu kita juga sudah lumayan meningkat nih gitu ya, overweight. Nah, kemudian hal yang kita sampai sekarang itu masih juga bermasalah adalah anemi. Jadi triple burden of malnutrition itu gizi kurang, gizi lebih, dan kekurangan atau defisiensi gizi mikro. Itu kekurangan Fe ya, anemi. Nah, itu. Jadi itu anemi pada anak remaja juga itu ya masih tinggi nih, sekitar 20%. Artinya sekitar 20 sampai 25%. Artinya 1 dari 4 remaja itu anemi. Nah, di balita juga ada 20%. Gitu ya, bukan balita, antara 5 sampai 14 tahun ya. Di atas usia 5 sampai 14 tahun berdasarkan data SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia, itu ternyata anemi itu sebesar 22% kalau nggak salah. Jadi artinya 1 di antara anak usia 5 sampai 14 tahun itu anemi. Nah, itu kan kalau anemi itu kan banyak sekali konsekuensinya ya. Yaitu tadi belajar jadi tidak konsentrasi gitu kan ya. Nah, artinya di sini mungkin capaian prestasi juga akan menurun ya dengan adanya hal tersebut. Nah, itu gambaran permasalahan gizi di Indonesia. Oke, saya jadi baru tahu ternyata memang
masih banyak begitu Ya, ya betul, anak-anak remaja gitu yang betul, penderita anemia di Indonesia ini. betul, Tadi melihat ada beberapa permasalahan gizi yang betul, dihadapi oleh negara betul, kita ini betul, begitu Bu. Salah satu bentuk intervensi dari pemerintah adalah kan MBG begitu betul, ya. betul, Seberapa penting sih intervensi pemerintah untuk mencegah stunting dan perbaikan gizi buruk menurut Prof betul, sendiri? betul. Nah, tentu saja perbaikan gizi ini sangat krusial, ya. Mhm. Karena gizi ini kalau kita lihat dalam SDGs, gizi ini adalah cross cutting di 17 tujuan SDGs. Minimal di 12 SDGs ya, tujuan SDGs. Nah, contohnya misalnya SDGs nomor 1 ya, Mhm. tujuan. Tidak mungkinlah kita bisa menurunkan kemiskinan kalau masyarakatnya kurang gizi, Iya. gitu kan ya. Mhm. Nah, itu produktivitasnya kan rendah ya, sehingga kan pendapatan mereka juga rendah. Kemudian SDGs misalnya nomor 2, tidak mungkinlah kita menurunkan kelaparan kalau tadi masyarakatnya juga kekurangan gizi. Mhm. Nah, kemudian nomor 3 ya SDGs, tidak mungkinlah kita dapat meningkatkan kesehatan Mhm. kalau anak-anaknya juga sama kekurangan gizi. Gizi. Nah, tujuan keempat, nggak mungkinlah kita dapat meningkatkan capaian pendidikan anak, yang sekarang itu kan capaian pendidikannya rata-rata masih SMP kan. Mhm. Rata-rata pendidikan anak Indonesia itu masih SMP. Nah, tidak mungkinlah kita dapat meningkatkan capaian pendidikan sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi gitu ya, tanpa perbaikan gizi. Artinya gizi ini sangat krusial bagi pembangunan bangsa, gitu Iya. ya. Nah, kemudian apa Ter urgennya untuk menangani stunting? Nah, Mbak bisa tahu ya kalau stunting itu artinya kalau anak itu sudah dilahirkan stunting, itu sudah 10 IQ point itu sudah menurun, Oke. gitu ya. Jadi yang tadinya misalnya anak itu bisa IQ-nya normal, itu bisa turun 10 poin hanya karena dia Stunting. dilahirkan stunting. Dan bukan hanya itu, bukan hanya nanti dampaknya terhadap kognitif. Nah, stunting ini juga berpotensi untuk anak itu di masa usia dewasanya menderita penyakit tidak menular seperti apa namanya tuh jantung, Oh. diabetes gitu kan. Nah, artinya di sini pemerintah itu akan menghadapi dua beban. Kalau masyarakatnya itu banyak yang dilahirkan stunting gitu ya. Nah, kan pada saat pemerintah itu pada masa akan datang itu akan menghadapi dua beban. Beban yang pertama adalah akan meningkatnya pengeluaran kesehatan. Karena Mhm. tadi Mhm. banyaknya penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat ya Mhm. akibat tadi kekurangan gizi di masa kecil gitu kan ya. Beban yang kedua adalah menurunnya pendapatan pemerintah. Kenapa? Karena produktivitas mereka rendah. Produktivitas mereka rendah, sering sakit-sakitan gitu ya. Mhm. Artinya pemerintah di sini akan menghadapi penurunan pembangunan ekonomi. Ekonomi. Nah, itu. Oleh karena itu, MBG ini sangat krusial. Jadi, orang yang memikirkan anak masa sekarang, gizi anak masa sekarang, artinya pemimpin itu sangat visioner. Karena gitu kan, gizi yang baik pada anak sekarang itu merupakan masa depan emas bangsa ini. Oke, Ya, generasi penerus begitu betul, ya, betul. Ibu ya, oke. Salah satu tujuan MBG kan memberikan asupan gizi seimbang untuk penerima manfaat. Nah, mengapa gizi itu harus seimbang? Ya, Kenapa Prof? Kenapa nggak misalkan ya mungkin beberapa anak kan nggak suka sayur, hanya betul, suka protein daging-dagingan, beberapa anak lagi mungkin hanya suka sayur saja, tidak betul. suka, daging atau protein. Nah, kenapa harus seimbang Prof? Nah, karena tidak ada satupun makanan yang mempunyai zat gizi lengkap kecuali Oke. ASI. Makanya kalau Mhm. bayi kan ASI aja sudah gitu kan sampai Mhm. umur 6 bulan ya. Mhm. Tapi kalau sudah umur 6 bulan ASINya juga kualitasnya sudah mungkin menurun, maka harus ada MPASI. Mhm. Nah, bagi kita kan nggak mungkin minum ASI gitu kan ya. Itu memang makanan yang paling sempurna itu adalah ASI. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada satupun makanan yang komplit itunya apa zat gizinya, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang dan Mhm. beragam gitu ya, beragam, seimbang. Nah, itu tentu saja makanan seimbang itu adalah pola menu ya Mhm. yang memberikan keseimbangan atau keberagaman dan keseimbangan zat gizi yang ada di dalam menu tersebut yang dikonsumsi oleh kita untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu untuk pertumbuhan ya, baik itu untuk kognitif, baik itu untuk aktivitas gitu kan, baik itu untuk imun, nah baik itu untuk apa produktivitas. Nah, itu semua harus ada dalam semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu kita harus seimbang, seimbang Mhm. antara zat gizi. Ada proteinnya,
ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Oke, jadi harus semuanya terpenuhi begitu Betul, ya. harus Jadi terpenuhi. menu dari, MBG juga harus lengkap begitu ya, Ya Bu, ya? betul Harus ada betul. karbohidrat, Nah protein, sayur begitu. betul. Ya, Bu, penerima manfaat Ya, MBG ini kan kalau dulu hanya anak sekolah begitu, sekarang kan semakin beragam begitu, ada balita, ibu hamil, ibu menyusui gitu. Dengan penerima manfaat yang beragam ini, apakah ada standar khusus untuk pemenuhan gizinya atau seperti apa, Prof? ya betul. Eee, PGN itu mengeluarkan standar gizi. Standar gizi ini kita mengacu kepada angka kecukupan gizi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nah, untuk, sarapan kan ada 2 jenis, menu yang kita sampaikan, yaitu bagi yang sekolahnya pulangnya jam 9, berarti kan harus dikasih sarapan. Nggak mungkin Oh, kasih iya. makan siang, gitu kan ya, Iya, benar. karena mereka kan sudah pulang, kasih sarapan. Nah, untuk sarapan itu harus memenuhi sebesar 20 sampai 25 angka kecukupan gizi. Nah, sedangkan untuk makan siang dibagi sekolah yang pulangnya siang, itu memenuhi 30 sampai 35 angka kecukupan gizi sehari anak itu. Itu standar gizinya. Tapi BGN tidak mengeluarkan standar menu. Oke. Ya, jadi menu ini harus mengikuti kearifan lokal. Kalau misalnya di sana ada jagung, bisa juga nasi jagung, begitu kan ya. Nah, tetapi tentu saja tingkat teksturnya harus disesuaikan dengan penerima manfaat. Nah, kemudian kalau di sana sagu, misalnya, ya dibiasakan untuk mengkonsumsi sagu juga, gitu ya. Nah, dengan demikian BGN tidak mengeluarkan standar menu. Jadi menu itu bisa beragam sesuai dengan ekologi setempat. Tapi yang jelas adalah standar gizi itu ditentukan oleh PGN dan standar gizi juga berbeda-beda. Tadi tergantung usia ya, usia. Nah, jadi misalnya untuk PAUD akan berbeda dengan untuk SD kelas 4 ke atas, gitu ya. Nah, untuk SD juga akan berbeda dengan SMP atau SMA. Untuk ibu hamil Nah, juga untuk berbeda? ibu hamil berbeda juga karena ibu hamil itu harus ada tambahan, baik tambahan energi, tambahan protein, karena dia kan sedang mengandung ya. Jadi untuk suplai ke janinnya. Untuk ibu menyusui juga ada tambahan, gitu kan ya, ada tambahan energi, protein, vitamin mineralnya, karena dia dibutuhkan untuk produksi ASI, gitu ya. Jadi, dan itu harus diperhatikan oleh SPPG ini dalam pemenuhan gizi dari setiap penerima manfaat. Oke, berarti bukan, standar menu karena menu Betul. itu harus beragam begitu ya, Ibu, ya. Namun, untuk, asupan gizinya juga harus disesuaikan dengan Harus penerima disesuaikan dengan manfaat. Berbeda antara ibu hamil dengan balita, dengan betul, remaja begitu betul, betul. berbeda-beda. Oke, baik. Nah, Badan Gizi Nasional ini juga baru meluncurkan layanan Sentra Aduan Gizi Indonesia atau SAGI 127. Betul. Nah, ini seperti apa, Bu, layanannya? Mekanismenya kalau mau melapor seperti apa? Nah, itu adalah bagian dari kepedulian Badan Gizi Nasional, itu ya. Jadi kepedulian dari banyaknya orang atau masyarakat yang ingin, misalnya kalau yang mengadu tuh ada yang bertanya kemana nih kami harus mengadu, begitu kan ya. Kalau ada kalau menemukan ketidaksesuaian di lapangan misalnya, kadang-kadang suka bertanya kemana kami harus mengadu kan begitu. Nah, oleh karena itu Badan Gizi Nasional membangun SAGI 127 itu adalah sebagai satu pintu tempat aduan ya. Jadi yang boleh mengadu di situ tuh ada 3 kelompok. Dari internal, nah, bisa saja misalnya dari SPPG mau menanyakan sesuatu, itu ke SAGI. Oh, SPPG pun bisa bertanya ke Bisa, SAGI, bisa oke. gitu kan. Kemudian dari masyarakat. Masyarakat tadi ingin mengadukan kok ini apa menunya kok tidak sesuai misalnya, boleh diadukan gitu kan ya. Atau misalnya distribusinya nih kurang tepat, boleh diadukan gitu ya. Nah, kemudian juga dari mitra, misalnya mitra mau apa mengganti yayasan atau misalnya mitra juga mau bertanya tentang pencairan dana, biasa suka begitu. Nah, itu boleh itu apa namanya bertanya ke, sehingga mereka kan tidak usah datang ke BGN ya. Oh, Tapi iya, mereka oke. cukup tekan 127, nah langsung diterima oleh operator. Ini kan 24 jam. Oh, oke. 24 jam. Jadi kapan saja itu. Hanya memang saat ini memang masih berbayar. Tetapi kita tuh BGN sedang berproses bahwa itu nanti free gitu ya, free. Nah, jadi nanti tagihan apa yang menelpon itu dibayarkan oleh BGN sehingga siapapun mempunyai akses yang seluas-luasnya untuk mengadukan atau meminta perhatian atau meminta informasi. Nah, klien kami akan layani. Nah, sampai saat Oke. ini tuh sudah ada sekitar 750-an ya. Oh, Dan iya. alhamdulillah 60% diantaranya sudah terselesaikan.
Oke, jadi mekanismenya langsung menelpon saja Betul, begitu, menelpon jadi saja. mau masyarakat, mau dari Betul. pihak mitra atau dari apapun bisa langsung, Iya, betul betul mengadukan mungkin biar langsung begitu betul, ya. biar langsung. Dari 700 itu Ya, Ibu, lebih banyak mana? Entah mitra, SPPK, atau masyarakat sendiri yang mengadukan? ya. Sementara yang paling banyak itu adalah masyarakat dengan mitra. Masing-masing sekitar 350-an ya, Oke. 300. Nah itu, pertanyaan apa namanya tuh, aduannya berbeda-beda. Ada yang mengadukan tentang VE, ada yang mengadukan tentang, menu, ada yang mengadukan anak saya sakit, Oh, gitu. setelah mengkonsumsi begitu, oke. Gitu. Ada macam-macam. Mitra juga demikian, ada Mhm yang menanyakan kapan mhm. pencairan dan sebagainya, Oke. gitu. Kalau misalkan saya sebagai orang tua Ya, penerima manfaat begitu saya ingin melapor, ya. apakah saya harus memberitahu identitas lengkap saya atau bagaimana, Bu? Betul. Oke. Jadi kita, karena ini kan transparansi dan, untuk melihat kebenaran data ya. Mhm. Jadi, kita bertanya, tetapi tentu saja, kita akan, melindungi data tersebut, Oke. begitu ya, data tersebut. Karena hal ini dibutuhkan ketika kita ingin cross check. Misalnya ada, yang mengadukan misalnya ya, Mhm. dari Jawa Timur gitu kan. Nah, terus kita akan bertanya, namanya siapa, ibu tinggalnya di mana, begitu Oke. kan ya, aduannya apa, gitu kan. Nah, setelah itu kita akan meminta cross check, gitu ya, ke SPPG yang terdekat. Tolong dicek ini atas aduan ibu ini bahwa anaknya sakit misalnya. Nah, nanti SPPG akan melihat, akan datang ke alamat yang sudah ada sudah diinformasikan dari pengadu tersebut. Nah, kalau ternyata betul, maka SPPG ini akan berkoordinasi dengan puskesmas setempat atau rumah sakit setempat dalam rangka misalnya kalau betul-betul dia sakit akibat misalnya mengkonsumsi Mhm MBG mhm. begitu ya. Nah, itu nanti akan, dibantu untuk, penyelesaian, kesehatannya begitu. Oke, seperti itu. Jadi, itu mungkin salah satu, bentuk agar MBG benar-benar hadir gitu ya, Betul betul BGN benar-benar hadir betul untuk betul mendengar keluhan-keluhan dari betul masyarakat betul seperti apa. Nah, Bu, tadi kita sudah, membahas tentang asupan gizi betul seimbang yang betul sangat penting. Nah, sebenarnya seberapa penting juga peran lingkungan agar anak juga dapat asupan gizi yang tepat, Bu? betul. Nah, lingkungan juga betul ya, ini lingkungan itu sangat krusial. Kalau kita lihat di dalam ilmu, perubahan ilmu kesehatan, Mhm. itu 80% yang menentukan kesehatan itu adalah lingkungan. Jadi 20% itu genetik ya, itu 80% itu adalah lingkungan. Tadi 80%? ya Oke. lingkungan. Apakah lingkungan, keluarga, contoh Mhm. misalnya, kenapa anak ini kok status gizinya rendah padahal dia orang punya gitu. Mhm. Nah nah ternyata, misalnya orang tuanya terlalu sibuk sehingga dia kurang memperhatikan konsumsi Oh, anaknya, iya. atau pola asuhnya kurang baik gitu kan ya. Nah Mhm. itu bisa bisa menentukan. Kemudian yang kedua, lingkungan ekonomi. Mungkin di rumah tangga yang kurang, akses, ekonominya rendah, nah akhirnya konsumsinya juga rendah, lingkungan ekonomi. Lingkungan sosial juga menentukan, contohnya peer group. Nah itu misalnya kalau anak itu temennya suka mengkonsumsi sayuran, biasanya anak kita tuh kebawa-bawa untuk konsumsi sayuran. Misalnya, Mhm. dia bawa bekal rame-rame misal di sekolah ya, Mhm. terus ternyata, temennya bawa sayuran, "Oh ini sayurannya enak." Nah kan ada keinginan untuk mencoba, ternyata Mhm. enak. Nah terus anak tuh nanti akan datang ke rumah, terus dia Minta. bilang, "Mah tolong dong dibikinin yang kayak temen nih," gitu. Mhm. Nah contohnya misalnya anak saya tuh nggak suka ati, gitu kan, katanya pahit. Nah, saya udah mencoba berkali-kali ya dengan berbagai macam cara, gitu kan ya, masakan tetapi tetap aja. Nah, tetapi temennya itu suka, sangat suka ati. Begitu dia, bikin, tugas di rumah temen, terus diajak makan siang. Nah, ada ati di situ. Terus kata temennya, "Eh, kok ini enak?" Dia nyoba, ternyata enak. Nah, baru tuh bilang ke saya, "Mah Mah, ternyata enak ya ati," gitu. "Besok tolong bikinkan." Nah, seperti itu. Jadi ternyata peer group itu sangat, Mhm. membantu ya dalam membentuk perilaku konsumsi makan. Nah, itu Oke. itunya. Betul. Jadi memang sangat penting begitu ya. Betul, sangat Nah, penting. tadi disebutkan anak-anak ada yang, apa namanya, Ibu bilang tidak suka ATI, terus Betul ketemu peer group jadi suka ATI gitu. Jadi betul. memang banyak anak-anak Indonesia ini yang picky eater juga kan, Betul betul menjadi permasalahan. Nah, kalau betul. misalkan dari anak-anak yang picky eater ini, diberikan menu MBG, responnya seperti apa, Bu? Nah, itu. Jadi, anak-anak yang picky eater tuh kadang-kadang awal-awalnya suka dikesampingkan. Misalnya itu kan nggak suka makan sayuran yang sayuran tertentu gitu kan. Jadi dia senangnya wortel aja gitu. Ada Iya. tuh. Nanti WA nanti. Jadi nanti tuh ya
food tray kembali itu banyak surat nanti dari anak-anak. Nanti kertas dicobek gitu ya, ditulis di situnya. Teh untuk besok jangan jangan apa bikin sayur ini ya. Aku nggak suka. Tolong besok sayurnya ini gitu. Ada yang seperti itu. Ah, terus lagi teh ini besok apa telurnya jangan dibeginikan ya. Masaknya telurnya ini kayak masakan mama. Ada yang seperti itu. Ada juga yang begini. Teh, mohon maaf, terima kasih kami sudah dikasih makan enak gitu ya. Oh, Ya, mau apresiasi juga ya, ya. mohon maaf ya, jadi teteh harus nyuci ompreng kami. Ada yang seperti itu. Lucu-lucu Ya, ya. betul lucu-lucu. Ada lagi ya. Teh, terima kasih makanannya enak sekali. Salam ya sama Pak Prabowo. Ada. Wah, itu lucu-lucu. Jadi kalau kita ompreng balik itu suka apalagi nih gitu, Ah, senang. Nah, itu. Jadi suka permintaan. Besok menunya tolong ini dong mm-mm. gitu kan. Besok buahnya tolong ini. Wah, banyak sekali. Itu artinya anak-anak itu menerima itu. Dan yang picky eater karena rame-rame makan begitu ya di situ, kemudian anak-anak lahap, dia akan mencoba. Nah, itu Mm. artinya di situ lama-lama juga yang tadinya nggak suka sayur menjadi suka sayur Oh, sekarang. jadi MBG ini juga bisa merubah begitu ya Betul. anak-anak picky eater karena mau tidak mau terbiasa. Apa seperti itu, Bu? Betul betul, karena lihat temennya, Mm-mm. kemudian guru juga mendorong, "Ayo dong, ini kan bagus nih, misalnya Mm-mm. sayur ini untuk mata," gitu kan, "sayur ini, kalsiumnya tinggi," gitu kan, Mm. guru juga mendorong. Jadi anak-anak itu juga, selain dia apa, ada keinginan untuk, melihat temannya untuk makan, juga ada motivasi, "Oh ternyata mengkonsumsi sayur itu bisa seperti ini nanti saya." Nah Mm. seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu mandat MBG itu ada pemenuhan gizi nasional dan juga merubah perilaku anak itu Oke. menjadi perilaku konsumsi yang lebih sehat. Nah, perilaku yang konsumsi yang lebih sehat itu juga akan mendorong terbentuknya sistem pangan yang sehat juga. Nah, itu ya. Oke. Jadi ini konsekuensinya atau dampaknya itu sangat luar biasa Oke. kepada pembangunan ekonomi, pembangunan ketahanan pangan, dan juga pembangunan sosial budaya kita. Jadi rantainya sangat panjang Nah, begitu ya itu. dan sangat menyeluruh, sangat saling berkaitan. Iya betul, dari konsumsi saja. Dari Benar, konsumsi tapi bisa betul. sampai ke pengangguran, ekonomi, lapangan Nah kerja begitu. itu, betul. Sangat banyak dan sangat panjang sekali. Nah, untuk Betul, anak-anak picky eater ini betul. apakah SPPG bagaimana mengakomodirnya begitu, Bu? Keinginan-keinginan mereka yang tentunya banyak, beragam, dan tidak bisa langsung begitu ya Betul, dipenuhi. Seperti apa, betul. Prof? Nah, tentu saja kalau permintaannya itu sesuai nih ya, sesuai dengan misalnya kondisi bahan baku Mhm. ada begitu ya. Nah, kita buatkan Oke. itu. Tapi kalau tidak sesuai, misalnya nanti kita maksudnya tidak diikutin ya. Mhm. Misalnya pengen makanan, tahunya makanannya makanan impor gitu kan. Nah, ada yang mau minta Oke. begitu ya. Pengen apalah gitu ya mereka Heeh. itu makan makanan impor, kita ketawa aja gitu kan karena kan kita tidak tidak mendukung ya atau tidak apa menyarankan bahwa MBG ini untuk memberikan bahan bakunya itu bahan baku impor karena ya itu Oke. tadi akan membiasakan anak makan makanan impor artinya artinya konsumsi anak-anak tersebut tidak akan menunjang terhadap perbaikan sistem pangan di Indonesia. Oh, iya ya, baik. Karena tadi salah satu faktor keberhasilannya juga, pengurangan kemiskinan dan Betul, tumbuhnya lapangan betul, pekerjaan betul, begitu. betul. Tadi sebut oleh Ibu juga kan ada anak-anak yang suka makanan impor. Iya, Nah, betul. kadang-kadang masyarakat Indonesia nih atau masyarakat kita pada umumnya selalu berpikir makanan bergizi itu kan sepertinya harus ayam, harus Betul, daging, harus steak gitu betul, seperti itu. betul. Nah, sebenarnya gizi yang baik itu bisa kita dapatkan dengan harga murah nggak sih, Prof? Tentu saja, bisa harga murah. Nah, kalau makanan bergizi itu harus mahal, artinya kesehatan itu hanya untuk orang kaya ya. Kepintaran itu hanya untuk orang kaya kan? Tapi kan Tuhan menciptakan itu pasti kan semuanya juga adil ya. Mhm. Bahwa bagi masyarakat yang kurang mampu pun masih bisa mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, oleh karena itu makanan itu tidak usah mahal ya. Tetapi makanan yang ada di sekitar kita itu Mmm. yang poinnya ya, makanan yang ada di sekitar kita, makanan yang sesuai musim, ya jangan misalnya pada saat tidak musim mangga terus pengen mangga begitu kan. Iya. Nah, itu kan akan mahal sekali begitu kan ya. Nah, jadi carilah buah-buahan sesuai musim Oke. gitu kan. Carilah makanan yang ada di sekitar sehingga kan tidak ada peningkatan harga karena transportasi kan begitu ya Mbak. Nah kemudian banyak sumber zat gizi protein yang harganya juga murah. Misalnya telur Telur, gitu kan ya.
Nah, kemudian ikan ya, kemudian juga sayur-sayuran juga banyak ya yang murah. Oke. Jadi yang penting itu adalah kita tahu zat gizi atau ya itu tadi kita sebaiknya semua rumah tangga itu terpapar pengetahuan gizi, Oke. sehingga ibu-ibu tahu ya tentang zat gizi yang sumber-sumber zat gizi yang baik bagi anak Anak. dan juga bagi keluarga ya dengan harga yang relatif terjangkau. Oke. Prof, mungkin ada pesan untuk semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan Ya, program betul. MBG atau juga untuk masyarakat agar memberikan dampak yang lebih optimal untuk Betul. pemenuhan gizi seimbang masyarakat Indonesia. Betul. Prof. Nah, tentu saja MBG ini juga membutuhkan peran dari semua pemangku kepentingan ya, baik itu pada level nasional, pada level regional, pada level Pemda begitu ya. Jadi karena keberhasilan MBG ini sangat ditentukan oleh komitmen dan juga dukungan peran dari masing-masing. Nah, di samping situ juga kita peran dari masyarakat itu sangat penting juga, karena membentuk perilaku makan itu tidak hanya bisa di sekolah, tetapi perilaku makan juga bisa dibentuk di rumah. Nah, oleh karena itu peran orang tua dalam memperbaiki perilaku makan anak disesuaikan dengan seperti apa yang ada di MBG itu akan sangat mendukung terhadap perubahan atau pembentukan perilaku konsumsi sehat untuk Indonesia Emas tahun 2045. Oke, baik. Kita sudah panjang lebar membahas makan bergizi gratis dan pentingnya asupan gizi seimbang begitu Betul, untuk betul. anak-anak dan juga seluruh masyarakat Indonesia ya, Betul, Prof. betul, Pastinya. betul. Terima kasih, Prof. Ike Tanziha sudah datang ke podcast Banyak Tanya Jawab Pos TV. Terima kasih banyak, sehat selalu, Prof. Semoga programnya semakin sukses. Amin. 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 Saksikan terus podcast Banyak Tanya Jawab Pos. Terima kasih dan sampai jumpa.